mohon maaf, setan yang paling banyak itu setan yang berada di dalam rumah tangga kita. Kalau belum menikah, itu pasangan kita Masya Allah gitu ya, ideal banget gitu. Setelah menikah, kenapa dia jadi jelek, hidungnya tawadu, kayak dia dulu takabur hidungnya ya, kenapa pas dinikahi jadi tawadu hidungnya. Sebetulnya sama saja hidungnya, tawadu dari dulu gitu. Tetapi setelah menikah itu semakin tawadu gitu. Nanti kulitnya yang gelap, itu banyak komentar-komentar, bukan hanya perempuan, laki-laki pun komentar DM ke saya, kayaknya istri saya berbeda dengan yang dulu. Saya bilang itu justru PR-nya suami. Seharusnya perempuan itu ketika nikah itu tidak banyak kekurangannya, Bu. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, itu dijaga perasaannya, dijaga kecerdasannya, dijaga fisiknya, itu harus dijaga. Kalau misalnya istrinya udah mulai agak tulalit, itu introspeksi tuh. Bu, tolong ambilin piring, panci gitu. Itu kan berarti sudah mulai ada penurunan gitu. Itu perlu introspeksi itu. Kenapa kok dia sering sakit-sakitan setelah menikah dengan saya dan seterusnya. Sama Bu, kita pun melihat pasangan demikian. Kok suami setelah nikah dengan saya jadi sering sakit-sakitan gitu ya. Apa saya terlalu gitu, itu sama-sama Bu. Kenapa? Karena ketika kita menikah kan saling melengkapi. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada rumah tangga yang saling menyempurnakan. Karena menikah itu tidak sesederhana rumah makan. Ya, tidak seindah drama Korea. Jadi ya dinikmati, dijalani. Mohon maaf kenapa saya sampaikan ini. Karena setelah Idul Fitri ini mohon maaf ya Bu, yang DM ke saya banyak yang cerai. Even kita sudah tahan sholat istikharah dulu, mayoritas mereka bilang saya udah gak sanggup Bu, saya udah gak kuat Bu, dikuatin sedikit coba. Kalau dia paham ketika diuji dalam rumah tangga itu mampu menggugurkan dosa-dosa dia, oh dia akan bertahan. Ada seorang ulama dikasih ujian, istrinya cerewet banget. Cerewetnya Masya Allah, sampai muridnya itu komentarnya apa? Syekh, Ustadz gitu ya. Itu orang mana sih istrinya itu gitu. Cerewet banget, kami yang ngaji setiap pekan saja nggak sanggup mendengarkan ocehan istri Ustadz. Bagaimana Ustadz setiap hari bertemu dengan istri yang seperti ini? Apa kata guru ini, apa ulama ini? Alhamdulillah, aku hanya diuji dengan istri yang cerewet dan aku bisa menghadapinya. Kalau aku ceraikan gitu ya, dan aku tidak mendapatkan ujian dari dia, aku khawatir Allah akan mengujiku lewat pintu yang lain dan aku nggak sanggup begitu. Jadi kalau kita masih bisa sanggup, masih kuat menghadapi pasangan, menghadapi anak-anak, alhamdulillah. Karena Allah tahu kita cocoknya diuji di pintu itu. Maka ketika para murid ini mengatakan ceraikan saja Ustaz, ceraikan. Maka ulama itu mengatakan alhamdulillah aku masih bisa diuji, masih bisa menghadapi istri yang cerewet. Kalau aku ceraikan berarti kan ujian itu selesai, diganti dengan ujian yang lain dan aku belum tentu kuat gitu. Jadi ya menikmati proses yang Allah berikan kepada kita. Artinya dada kita bisa berlapang, melapangkan dada untuk menerima perbedaan, sikap yang tidak menyenangkan. Belajar kan kita bukan malaikat juga, tapi belajar memaafkan, belajar bertoleransi, menerima perbedaan dan seterusnya. Biar apa? Biar saham dosanya berkurang. Kalau enggak begitu Bu, saham dosa sama A, sama B, sama C, banyak sekali. Apalagi karena tadi kita mengeluarkan 20.000 kosakata dalam waktu 1 hari, sampai-sampai yang enggak penting pun kita komentari. Kita ke mall, ada suami istri jalan, kita bilang sama teman kita, Masya Allah suaminya ganteng banget ya, iya. Padahal istrinya jelek, iyanya itu Bu dosa. Itu kan rezekinya dia, dapat suami yang 3T, udah takwa, tampan, tajir. Kenapa kita ngiri sama nasibnya dia gitu. Itu udah rezekinya dia.
Kadang-kadang Masya Allah ya Bu, aduh kalau keluar banyak dosa nonton TV aja. Nonton TV ya ditonton infotainment. Sama juga Bu, ya Allah suami udah keren begitu masih digugat. Banyak hal yang membuat lisan kita berdosa. Maka itu faktor pertama yang membuat kita terkontaminasi.